Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, saya doakan Bang Zuma dan teman-teman yang lain senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dalam menyelamatkan akidah generasi-generasi. Kenalkan, saya dari Aceh, Bang. Ya, Masya Allah. Saya dari Bang Aceh. Pamansa. Saya ingin menyampaikan bahwa ini mungkin tidak terlalu panjang, tetapi saya menyambung apa yang dikatakan oleh Bang Zuma tadi terkait dengan PNI Aceh. Mau saya sampaikan mungkin sedikit berbeda dengan sila kelima tadi, bahwa generasi Aceh itu apalagi usia-usia 40 tahun ke bawah itu memang pandai mengaji, karena memang kita dari kecil dididik dan wajib mengaji. Dan di Aceh itu antara Islam itu ibarat sifat dengan zat menyatu. Dan bagi kami Aceh, kalau ada yang murtad itu halal darahnya. Itu memang konsekuensi sosial yang harus diterima. Semalam saya coba masuk ke Komaldia karena ada beberapa teman saya yang dari Aceh itu sudah mulai terpedaya. Nah begitu. Jadi dengan bahasa Al-Quran yang dia miliki, karena memang saya satu daerah sama dia. Awal dia masuk Kristen, dia dari keluarga miskin, habis konflik, pada konflik Aceh pada saat itu, dia di pesantren Ulumuddin di Cundalu Sumame. Tetapi bagaimana kehidupan dia di pesantren saya kurang tahu persis. Yang intinya dia masuk Kristen itu karena ekonomi. Di Medan dia masuk Kristen bersama Tungku Putih itu. Terus yang dia lakukan yang terpedaya seorang Aceh sekarang adalah karena dia orang Aceh membawa kitab-kitab Yudas itu, ajaran-ajaran Yudas itu dalam bentuk bahasa Aceh. Semalam saya tanya ke dia itu terkait dengan beberapa hal, dan saya coba berusaha membantah argumen-argumen yang terakhir saya diturunkan dari Pomal dia, begitu. Dia tidak suka kalau ada orang membantah. Nah begitu, jadi ini menjadi kekhawatiran saya di Aceh ya, karena izin Bang, kami di Aceh hanya memahami tentang akidah Islam kuat, tetapi untuk perbandingan agama kami kurang. Jadi ketika berdebat dengan pengikut Yudas itu, terkadang kami kalah konsep Bang. Nah, mungkin sementara itu Bang, mohon petunjuk daerahnya Bang. Terima kasih. Iya. Nah, kita hadir Bapak Ibu di tengah bangsa yang besar. Ya, mayoritas agama satu itu. Coba kita berenungkan, kita pikirkan. Kenapa Tuhan menempatkan kita di sini? Kenapa Tuhan menempatkan kita di sini? Ada tujuan, saudara. Dan ini bukan satu kebetulan. Tuhan menempatkan kita di bangsa dan negara ini, bangsa yang sangat besar, di mana kita bukan mayoritas, tapi kita minoritas. Apa tujuan Tuhan? Dan di mana di sini terjadi hukum penistaan agama, sedikit-sedikit penistaan agama. Ada apa, saudara? Karena Tuhan ingin melalui hidup kita orang yang percaya kepadanya, kita boleh menjadi berkat di bangsa dan negara ini. Kita boleh memberitakan Injil, boleh memberitakan firman. Kita sering sampaikan kepada teman-teman dari seberang. Ya, bahkan kepada Tungku Syafi beberapa waktu yang lalu. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, Tungku Syafi seorang pimpinan pesantren di Langsa. Dan saya baru tahu kalau beliau adalah orang Aceh Barat, orang Melabuh. Ya. Saya bertanya kepada beliau, Tungku Syafi, siapa sebenarnya yang melarang orang sehingga orang tersebut tidak membaca Injil? Siapa? Apakah Tuhan melarang? Atau ada rasul atau ada nabi yang melarang? Tungku Syafi menjawab di luar pikiran saya Bapak Ibu. Beliau menjawab, yang melarang itu adalah oknum. Lalu saya bertanya lagi, apakah Tuhan melarang, Tungku Syafi? Beliau bilang, Tuhan tidak melarang. Ya. Nah, ini kepada teman-teman yang dari Aceh yang saya lihat sangat banyak hadir di kolom komentar ini ya. Coba kalian pikirkan, kenapa kalian tidak pernah membaca Alkitab? Kenapa tidak pernah membaca Injil? Siapa yang melarang kalian ya? Sehingga kalian tidak membaca Injil, tidak boleh membaca Injil. Siapa yang melarang? Dan kenapa dilarang? Kalau memang dilarang, kenapa dilarang? Ada apa? Apakah ada sesuatu yang disembunyikan di dalam Alkitab ini? Sehingga dilarang kita untuk membaca Injil? Saya dulu seperti itu, saudaraku. Tidak boleh baca Injil. Injil sudah dimensofkan katanya. Tidak boleh baca Injil.
Injil sudah dipalsukan katanya. Tidak boleh baca Injil. Bla 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 bla. Ternyata saudara, kalau kita membaca Injil, kita pasti akan meninggalkan agama kita. Siapapun itu. Kalau kita rajin membaca Injil, kita pasti akan meninggalkan agama kita. Pasti saudara. Nah, saudara mau percaya atau tidak percaya, kalau saudara baca Injil, saudara pasti akan meninggalkan agama saudara. Kenapa? Saudara tidak akan menemukan keselamatan di dalam agama. Agama tidak menyelamatkan. Ya, agama tidak menyelamatkan. Tetapi Yesus HaMasiah menyelamatkan. Nah, di dalam Injil ini, di dalam Alkitab ini, ada pribadi Yesus. Menceritakan tentang pribadi Yesus. Dan di dalam Alkitab ini bukan serta-merta berbicara tentang keselamatan. Tidak. Semuanya tertulis di dalam Alkitab. Dan apa yang tertulis semuanya tergenapi. Dan saya pribadi merasakan itu. Saya pribadi mengalami penggenapan firman yang sudah tertulis di dalam Alkitab. Nah, salah satu firman yang tergenapi dalam diri saya dan yang membuat saya terheran-heran, yang membuat saya takjub kepada firman Tuhan, yang membuat saya terkagum-kagum kepada firman Tuhan adalah ketika Alkitab mencatat 2024 tahun yang lalu, Pendi, kata Alkitab, kamu akan dibenci karena namaku. Ini saudaraku. Saya takjub ketika melihat ayat itu. Ternyata 2024 tahun yang lalu Alkitab sudah mencatat, kamu dibenci karena namaku. Mari kita melihat dalam Injil Lukas, saudara. Saya ini ayat firman Tuhan yang sangat membuat saya takjub, kagum ya. Sangat membuat saya takjub, kagum, saudaraku. Oh, luar biasa. Dan kita bersyukur Bapak Ibu ya, firman Tuhan ini sudah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa ibu, ke dalam berbagai bahasa daerah, sehingga kita dengan mudah bisa memahami, kita bisa mengerti. Ini luar biasa. Ucapan bahagia dan peringatan, itu judul perikopnya saudara. Ucapan bahagia dan peringatan. Ayat yang ke-20, Lukas 6 ayat 20. Lalu Yesua memandang murid-muridnya dan berkata, berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang mempunyai kerajaan Elohim. Berbahagialah kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Ayat 22, berbahagialah kamu jika karena anak manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Luar biasa Bapak Ibu firman Tuhan ini. Ya, ini ayat sangat membuat saya sukacita, sekaligus terharu saya ketika membaca ayat ini. Apa yang membuat saya terharu Bapak Ibu? Saya melihat saudara juga bisa melihat, saudara bisa membaca typing dari Aceh. Bagaimana cacian mereka, bagaimana hinaan mereka, bagaimana makian mereka. Dan ternyata Alkitab jauh-jauh hari sudah mencatat. Apa catatan Alkitab? Berbahagialah kamu jika karena anak manusia orang membenci kamu. Alkitab mencatat berbahagia kamu apabila gara-gara namaku kamu dibenci. Ayat yang lain Alkitab mengatakan juga saudaraku, sangat sedih hati kita apabila kita dibenci bukan karena Yesus, tapi karena kelakuan kita. Misalnya, kita mengaku agama kita paling benar, kita sudah menemukan kunci surga. Tetapi, sumpah serapah yang keluar dari mulut bibir lidah kita. Lalu, orang membenci kita karena kelakuan kita, saudara. Karena perkataan kita yang kasar, kelakuan kita yang tidak baik, bukan tidak benar, tidak baik, orang membenci. Perkataan kita yang tidak mencerminkan, orang akan membenci saudaraku. Ini yang sangat sedih saudara. Jangan sampai ini terjadi pada saudara dan saya. Kita dibenci bukan karena nama Yesus, tapi karena kelakuan kita yang kurang baik di masyarakat.
Kita jadi pengacau keamanan. Jangan sampai orang membenci kita karena kita pengacau keamanan. Jangan sampai orang membenci kita karena kelakuan kita yang tidak baik. Ya, bukan saja tidak benar, tapi tidak baik. Jangan sampai, saudaraku. Tetapi Alkitab mencatat, berbahagialah kamu jika karena anak manusia, karena nama Yesua HaMasiah, karena Yesus Kristus orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu serta menolak namamu. Berbahagia. Luar biasa. Nah, bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di surga, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Nah, dan hal ini apa yang saya alami, Bapak Ibu, Alkitab juga sudah mencatat bahwa para nabi terdahulu, para rasul itu sudah mengalami duluan. Nah, saya melihat, saudara ya, typing yang dari Aceh yang mengatakan Aceh itu 100% agama Islam. Tapi ketika saya membaca typing mereka dalam bahasa Aceh, itu membuat saya begitu sedih, saudara. Elus dada saya melihat mereka. Dan ketika saya membaca Alkitab, saya diberikan kelegaan oleh Alkitab, saudara. Apa diberikan kelegaan? Di satu sisi saya membaca komentar mereka sedih, di sisi yang lain ketika saya membaca Alkitab, saya diberikan kelegaan. Apa kata Alkitab? Jangan sampai di mulut yang sama keluar kutuk. Di mulut yang sama kita menyebut nama Tuhan. Ya, bertasbih, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan, beribadah, berdoa kepada Tuhan dengan mulut, bibir, lidah kita. Tetapi di mulut yang sama juga keluar kutuk, keluar caci maki, keluar makian. Jangan sampai, saudaraku. Jangan sampai di mulut yang sama engkau mencaci maki orang lain, dan di mulut yang sama pun engkau memuji Tuhanmu. Tapi di mulut yang sama caci maki, babi, anjing, pukima, okma, bretma, papma. Itu bagaimana? Di mulut yang sama. Pukima kau, itu di mulut yang sama. Ya. Begitu nanti begitu nanti jam 6:30 kita sembahyang. Habis itu pukima kau Pendi. Itu, saudara. Tapi nanti pas jam 8 malam sholat isya menghadap Tuhan lagi. Apa kata Alkitab orang-orang seperti itu, Bapak Ibu? Apa kata Alkitab? Jangan sampai di mulut yang sama engkau memuji Tuhan, bertasbih, dan di mulut yang sama engkau mencaci maki dan menghina orang. Jangan sampai. Ya, jangan sampai. Di ayat yang lain firman Tuhan katakan, bagaimana mungkin engkau mengasihi Tuhanmu yang tidak kelihatan, sementara saudaramu yang ada di sekitarmu engkau benci. Berbohong, kata Alkitab. Berbohong, kata firman Tuhan. Engkau mengatakan mengasihi Tuhan, sementara Tuhan tidak kelihatan. Orang yang kelihatan saja tidak engkau kasihi. Berbohong, engkau mengatakan agamamu adalah agama yang paling baik, agama yang paling top, agama yang bisa membawakan rahmat. Tetapi kita membenci orang yang ada di sekitar kita. Bohong. Berbohong, kita beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Di saat kita beribadah kita menangis, di saat berdoa kita menangis. Selesai beribadah, selesai berdoa kita mencaci maki orang. Berbohong itu namanya. Ya. Nah, ini kenapa bisa seperti itu? Hati kita itu, pikiran, karena hati dan pikiran itu sudah dikuasai oleh kuasa kegelapan. Hatinya itu dikuasai oleh kuasa kegelapan, pikirannya dikuasai oleh kuasa kegelapan. Maka kalau engkau mengasihi Yahweh Tuhanmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap jiwamu, engkau juga harus mengasihi saudaramu, orang-orang yang ada di sekitarmu. Bahkan Yesua katakan apa? Yesua maju satu langkah, dia mengatakan,
kasihilah musuhmu, doakan mereka yang menganiaya kamu. Kalahkan, kata Rasul Paulus, kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Ya, kalahkan semua kejahatan, segala kejahatan dengan kebaikan. Nah, ini dia saudara. Ya, Bapak Ibu bisa lihat kan? Ini sekarang ini Bapak Ibu mereka bilang ke saya apa? Pukimak kau Pendi, anjing babi kau Pendi. Kalau kutemu kau potong leher Pendi. Itu kata-kata mereka. Sebentar lagi Bapak Ibu mereka sholat maghrib menghadap Tuhannya. Itu bagaimana saudara? Apakah benar itu orang yang benar-benar beribadah? Apakah benar orang itu beribadah Tuhan? Coba saudara pikirkan. Begitu mereka lihat saya tidak menghina agamanya. Saya tidak menghina imannya, saya tidak mengajak dia untuk masuk Kristen, percaya kepada Yesus. Tidak. Begitu mereka melihat saya, pukimak kau Pendi, anjing babi kau Pendi. Ya kalau kutemu ku potong leher kau Pendi, halal darah kau Pendi. Kalau kau pulang ke Aceh, ku potong-potong kau leher kau, ku cincang, ku makan darahmu, ku minum darahmu Pendi. Halal. Nanti 6:30 mereka sembahyang menghadap Tuhannya. Ini saudaraku, bagaimana ini? Maka firman Tuhan katakan apa kepada kita semua Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Apa kata firman Tuhan Bapak Ibu yang dirahmati Tuhan? Apa kata firman Tuhan jemaat Tuhan? Apa? Pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Agama yang benar menghasilkan pengikut-pengikut yang benar. Agama yang benar menghasilkan pengikut yang benar. Kitab yang benar menghasilkan umat yang benar. Kitab yang benar menghasilkan umat yang benar, menghasilkan umat yang baik, menghasilkan jemaat yang berintegritas di hadapan Tuhan. Saya selalu berkata, firman ini yang mengubah saya. Masa sekarang saya tinggalkan firman ini? Tidak mungkin saya tinggalkan ini firman, karena firman ini yang mengubah hidup saya, mengubah pola pikir saya, mengubah pikiran saya, dan firman ini bisa membawa saya ke surga, bisa membawa saya menghadap Tuhan. Ini yang dulu hati saya benci kepada orang yang tidak seiman, seakidah, seagama dengan saya. Apabila saya tahu dia tidak seagama, seakidah, seiman dengan saya, dia memberi salam kepada saya tidak mau jawab salamnya. Ketika saya tahu dia ini tidak seagama, seakidah, seiman dengan saya tidak mau memberikan salam kepadanya. Ketika saya tahu dia tidak seiman, seagama, seakidah dengan saya tidak mau berdoa untuk dia. Apakah tenang hidup kita? Apakah jiwa kita tentram? Hati kita tenang? Tidak, saudara. Tetapi begitu saya keluar dari ikatan agama, begitu saya keluar dari ikatan agama, saya menemukan jalan, saya menemukan kebenaran, saya menemukan kehidupan. Damai hati saya, tentram hati saya Bapak Ibu. Sekalipun dicaci maki, dihina, diolok-olok, Rasul Paulus mengatakan, Pendi, kata Rasul Paulus, haleluya, Pendi, bertahan sampai akhir ya, kata Rasul Paulus. Karena hanya orang yang bertahan sampai akhir yang mendapatkan kemenangan. Benar. Halal darah. Saya selalu berkata, apabila gara-gara agama membuatmu benci kepada saudaramu, tinggalkan agama itu. Dan apabila Tuhan yang kamu sembah membuat kamu itu punya rencana untuk menghalalkan darah orang lain, tinggalkan Tuhan itu, cari Tuhan yang benar. Ya, cari Tuhan yang benar. Cari Tuhan yang benar. Misalnya ini, Tuhan yang saya imani sekarang dalam pribadi Adonai Yeshua HaMashiach, dalam pribadi Yesus, mengajarkan saya halal darah si A, halal darah si B. Saya tinggalkan itu, Tuhan itu. Apabila agama saya mengajarkan kepada saya, jangan berdoa buat mereka, jangan, itu kan tidak seagama dengan kamu, kamu jangan bersahabat dengan itu. Saya tinggalkan agama itu Bapak Ibu. Kita diberikan akal pikiran oleh Tuhan. Ya. Masa gara-gara agama kita bersinggungan, hidup kita itu kacau balau. Ya, hidup kita kacau balau. Saya ingin mengajak orang-orang berpikir dengan akal yang sehat. Ketika mereka mengatakan bahwa kekristenan itu dibawa oleh penjajah,
kita melihat hasilnya. Benarkah kekristenan itu dibawa oleh penjajah? Kalau benar kekristenan itu dibawa oleh penjajah, pasti orang Kristen jadi pembunuh semuanya. Orang Kristen jadi pembunuh. Buktinya, kita justru lagi beribadah memuji Tuhan. Beberapa hari yang lalu pemuda-pemudi kita lagi berdoa. Ya, lagi doa rosario untuk Bunda Maria. Dibacok, saudaraku. Siapa yang membacok? Siapa yang membubarkan mereka? Oleh oknum yang beragama, yang katanya agamanya rahmatan, agamanya paling benar, ya, dibacok, saudaraku. Ini yang saya katakan, kamu dikenal dari buahnya, dan kamu mengenal mereka, Pendi, dari buahnya. Dan semua penonton Pendi Aceh, kita ini dikenal dari buahnya, dan kita mengenal mereka dari buahnya. Pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, dan buah yang baik berasal dari pohon yang baik. Ini, saudaraku. Jadi kita bisa melihat apakah agama kita adalah dibawa oleh penjajah. Mari kita berpikir dengan akal yang sehat. Mari kita berpikir dengan akal yang cerdas. Seandainya agama kita dibawa oleh penjajah, begitu ibadah kita dibubarkan, apa yang terjadi? Pasti kita bacok orangnya, Bapak Ibu. Tetapi firman Tuhan katakan apa? Kamu kuutus seperti domba di tengah-tengah serigala. Yang berbuat jahat kepada kamu jangan balas. Kau boleh membalas dengan kebaikan. Tidak boleh membalas jahat dengan jahat. Boleh kau balas dengan baik. Artinya apa, Bapak Ibu? Kejahatan itu, orang yang melakukan kejahatan kepada kita, kita doakan orang itu, saudaraku. Ini Bapak Ibu ya. Ini sebentar lagi saya tutup, Bapak Ibu ya. Saya hanya ingin membagikan apa yang saya dapatkan ketika saya merenungkan firman Tuhan. Ketika saya merenungkan firman Tuhan, saya masuk ke sebuah komal. Ada banyak typing dari agama yang satu itu. Mereka katakan bahwa kekristenan itu dibawa oleh penjajah. Dan sering sekali mereka mengatakan agama Kristen ini dibawa oleh penjajah. Ya, kita bisa melihat hasilnya. Hasilnya, Bapak Ibu ya. Nah, kalau memang benar agama kita dibawa oleh penjajah, ya kita jadi pembunuh. Kita jadi perampok, saudara. Ya. Nah, buktinya, saudaraku, itu ya, kita dikenal dari buahnya, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu lihat bagaimana typing-typing di bawah ya. Saya bersyukur, saudara, dengan hadirnya kami di TikTok, saya, Bang Nabirong, Bapak Ibu bisa dikuatkan. Nah, lihat bagaimana caci maki, bagaimana hinaan, bagaimana makian. Tidak membuat saya surut. Tidak membuat saya dengan Bang Nabirong surut dari pelayanan. Dengan caci maki, dengan hinaan. Tidak, Bapak Ibu. Justru kita semakin tunjukkan. Kita harus semakin bersaksi. Kita harus semakin memberitakan kabar baik. Memberitakan firman Tuhan. Ah, itu ya, saudara ya. Luar biasa. Luar biasa ya. Saya undang dulu Bang Nabirong sebentar naik. Suruh naik Bang Nabirong, Bapak Ibu. Mana Bang Nabirong? Bapak Ibu suruh naik Bang Nabirong sebentar sebelum saya tutup ya. Bang Nabirong masih ada, suruh naik ya Bapak Ibu ya, kalau masih ada Bang Nabirong ya. Sebelum kita tutup ya, saudara ya. Jangan Bang. Naiklah sebentar. Naiklah sebentar. Nah, ini dia. Ya. Haleluya. Aduh. Haleluya. Kopi Solong Banda Aceh. Gitu ya. Nggak ada saya framing ya. Di framing aja ya. Ngeri kali framingannya. Ngeri kali, Bang. Haleluya. Lagi di mana? Lagi di mana nih? Lagi di mana? Tapi nggak apa-apa lah. Di rumah. Tapi ada juga nih. Kopi tebruk. Lampung ini. Lampung ini. Oh, ini bukan kopi saset. Kopi Lampung. Aduh, haleluya. Lagi di mana? Lagi di rumah. Aduh, di framing ngeri kali. Di rumah, Bang. Oh, di rumah. Oke. Lagi ganti unit AC.
Oh. Udah beres. Belum, lagi ada tukang. Oh. Lagi ada tukang, Bang. Nah, itu. Ya, ini lihat nih, Bang. Makanya Nggak bilang usah di mimpi. bawah aja. Iya. Enggak, saya hanya puji-pujian tadi, Bang. Puji-pujian aja tadi saya sebentar. Ini kita mau tutup. Iya, nggak apa-apa. Nggak usah mimpi katanya. Nggak usah mimpi, ikut agamamu katanya. Emang siapa yang ajak dia kan? Nggak ada yang ajak. BPK itu apa sih? BPK itu Jangan diajak, Bang. babi panggang karo. BPK itu babi panggang karo. Bukan babi panggang kadrun ya. Bukan babi panggang kadrun. Babi panggang karo.